Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tetap semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru ya. Ingat ya, meskipun ini masih di tahun 2023 ya, cuman dalam hal ini maksud saya itu saya akan mencoba menerawangkan ya, ingat ya, saya akan mencoba memprediksi atau menerawangkan nanti memasuki tahun baru tahun 2024 ya, itu saya akan memprediksi ada 5 ya, ada 5 zodiak yang saya akan prediksikan bakal menjadi sultan ya. Ingat ya, bakal menjadi sultan ataupun rezekinya bisa dikatakan sangat adanya suatu keberuntungan sobat ya. Kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, ketika saya mengatakan maksudnya itu sultan seperti apa, maksudnya keberuntungan itu seperti apa. Nah, ini ya perlu saya jelaskan ya, jangan di skip sobat ya. Maksud saya seperti ini, ketika saya mengatakan nanti 5 zodiak ini memasuki tahun 2024, tahun yang baru ya, itu yang saya maksud akan menjadi sultan itu bisa dikatakan selalu dihantam sebuah rezeki ya, yaitu yang namanya keuangan ya, ataupun materi lah, kira-kira seperti itu. Nah ya, ingat ya, nah yang saya maksud dihantam keberuntungan selain sultan ya, ya bukan berarti itu merupakan uang saja sobat ya. Mungkin ketika kita kurang bisa memahami, ketika saya mengatakan keberuntungan itu apa ya, takutnya nanti selalu berpikir masalah uang dan uang, ya tidak begitu juga sobat. Makanya saya bedakan gitu loh ya, antara sultan sama keberuntungan. Nah gitu loh. Cuman kan perlu saya jelaskan, ketika saya mengatakan 5 zodiak ini bisa saja akan mendapatkan gelar sultan ya, dalam arti akan dihantam rezeki yang sangat lancar ya, sangat deras memasuki tahun 2024, dan bisa saja 5 zodiak ini adanya suatu keberuntungan ya, selain sultan ya. Ingat ya, selain sultan, maksudnya selain sultan itu ya mungkin ya akan dilancarkan pekerjaannya ya, akan dilancarkan kesehatannya, mungkin yang sakit ya susah sembuh bisa apa ya istilahnya itu cepat menemukan obatnya, dan kondisi badan kita itu tidak mudah terserang penyakit. Nah kira-kira kan seperti itu ya. Terus secara asmara ya, dia akan mendapatkan sebuah keberuntungan mungkin secara kestabilan itu terus menerus sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat ya, ketika ada yang nantinya ada yang dihantam sebagai kata-kata sultan, ada yang dihantam sebagai kata-kata keberuntungan. Kalau keberuntungan itu umum, nah, bisa uang juga bisa, nah, gitu loh. Cuman kan tidak seperti sultan. Kalau sultan itu khusus akan dilancarkan kerezekiannya. Nah kira-kira seperti itu. Nah dalam hal ini bisa dikatakan saya akan menerawangkan, saya akan memprediksikan itu buat 1 tahun ke depan ya sobat ya. Ingat ya, buat 1 tahun ke depan, langsung 1 tahun ke depan. Karena bagi saya ini menurut saya, nggak tahu kalau menurut yang lain ya, sepemahaman saya selama saya terjun mendalami sebuah kespiritualan ya, itu bisa dikatakan yang dimaksud datangnya rezeki itu bisa saja harian ya, dalam arti kalau kita hitung-hitungan gitu loh sobat ya, itu bisa saja rezeki itu bisa diprediksikan secara harian ya, ataupun bisa diprediksikan secara bulanan,
dan juga terakhir bisa diprediksikan secara tahunan. Nah, kali ini saya mengambil yang secara tahunan, jadi langsung saya ringkas selama 1 tahun. Nah, apakah nanti zodiak yang keluar ini setiap harinya ya, sampai 1 tahun full akan istilahnya itu akan mendapatkan sultan atau akan mendapatkan keberuntungan terus secara 1 tahun ya, sehingga kita kaya dan bayangan kita oh bisa beli rumah mewah. Ya tidak begitu juga sobat gitu loh, tidak begitu juga, maksudnya gini loh, istilahnya ketika kalian dihantam sebuah masalah ya, terutama masalah keuangan lah, itu kalian tidak terlalu terpuruk terpuruk amat gitu loh. Mesti nanti kalian menemukan solusi. Nah, seperti itu. Entah entah kalian dapat pinjaman, entah secara terdesak tiba-tiba ada saja rezeki yang masuk. Nah, itu yang saya maksud. Nah, beda ketika saya memprediksikan ini sistem harian ataupun sistem bulanan ya. Itu ketika memang adanya suatu keterpurukan, ya memang betul-betul terpuruk gitu loh. Memang betul-betul terpuruk sobat. Nah kalau yang di tahunan ini ya hampir sedikit sama, cuman kan istilahnya itu tidak apa ya, tidak sampai benar-benar tidak sampai di titik nol, tidak sampai minus. Pasti menemukan solusi ketika mendapatkan sebuah kesulitan. Nah itulah yang saya maksud, saya rangkum di 1 tahun ke depan. Ingat ya, bukan berarti nanti terhitung Januari ya, masuk tahun 2024 terus kita dihantam rezeki, terus kita dihantam keberuntungan sampai 1 tahun penuh, akhirnya kita mungkin pemikiran kita bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil mewah, ya tidak begitu juga gitu loh. Intinya ketika kalian mendapatkan kesulitan, apalagi khususnya yang benar-benar di titik nol ya, terhimpit sekali. Nah itu nanti pasti muncul solusi, gitu loh. Dapat bantuan dari semesta, entah dari mana datangnya. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi tidak sampai kita ini terperosot yang sampai terpuruk amat, tidak seperti itu. Masih ada lah kita menemukan solusi ya. Ketika ruwet di masalah asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan itu pasti saja kita nanti menemukan. Makanya saya memprediksikan sekali lagi 5 zodiak ini bisa dikatakan mempunyai derajat lah katakanlah, yaitu tadi bisa saja saya gelari sebagai sultan dan bisa saja saya gelari sebagai keberuntungan tapi umum. Ya, ingat ya, sultan sama keberuntungan umum. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami karena barusan sudah saya jelaskan apa yang dimaksud sultan. Ya, itu akan menembak sebuah keuangan terus di dalam kehidupan kalian. Ya. Yang dimaksud keberuntungan umum ya bisa keuangan juga bisa, terus pekerjaan juga bisa, asmara juga bisa, kesehatan juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dulu ya, sobat ya. Oke ya, bagaimana nantinya ya silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah paham. Di poin yang terakhir saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya sobat ya, semua itu bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan bersifat general. Saya nggak tahu nama kalian. Yang jelas ketika ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan ketika yuda kalian muncul. Nah, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian, jadi energinya mengacak sobat. Yang masuk itu banyak kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian silakan konsul secara pribadi ataupun secara private dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan dan untuk yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, yang lebih tepat. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, langsung saja saya akan melihatkan ya. Saya akan memberikan informasi, maksud saya memberikan informasi-informasi, tapi saya akan menggunakan media dulu. Ingat ya, ini buat langsung saya rangkum sampai 1 tahun ke depan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, saya menggunakan media ya, tetap seperti biasa
biar suasana saya ini bisa fresh ya, di ruangan saya ini bisa fresh dan bisa mendapatkan suatu power, dan itu semoga akan bisa menguatkan untuk bisa resonate buat kalian. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, langsung saya mulai ya. Ketika saya istilahnya itu berdoa ya, silakan kalian juga boleh berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Semoga nanti yang beruntung sampai di 1 tahun ke depan itu zodiak milik kalian, seperti yang saya jelaskan barusan. Ya, sebentar saya akan berdoa sebentar ya sobat ya. Oke ya, alhamdulillah ya, saya sudah bermunajat ya. Oke, langsung saja kita buka untuk clue-nya ya. Untuk yang pertama dulu. Di sini muncul petunjuk The Chariot ya. Ini nggak tahu energinya siapa, ataupun orangnya ini siapa, ataupun nanti zodiaknya apa, kita semua belum tahu, termasuk saya juga belum tahu. Ya di sini jelas muncul The Chariot ya. Ini kartu kunci. Dimana kalau saya menangkap dari petunjuk orang ini ya, saya rasakan dari energi getarannya ya. Di sini dari getaran energi kalian yang masuk. Di sini kelihatannya apa ya? Bisa dikatakan orang ini hampir ya, biarpun tidak seperti setiap hari, cuman hampir setiap hari ini sering adanya suatu permasalahan yang dihadapi di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan hampir setiap harinya itu dia adanya suatu pemikiran-pemikiran sobat. Ya, sehingga apa? Sehingga di sini juga bisa menimbulkan sesuatu beban buat kehidupannya, buat dirinya, gitu loh. Karena memang selalu dihadapkan permasalahan, makanya saya barusan mengatakan sering adanya suatu pemikiran-pemikiran. Karena ya memang ada suatu masalah yang apa ya, intinya tuh yang setiap hari ada saja masalah gitu loh. Ya. Cuman orang ini apa ya, bisa dikatakan ketika ingin lepas dari sebuah masalah, ya, kalau bisa ini saran ya, ketika nanti cocok sama yang kalian alami ya silakan dirubah. Ya, prinsip kalian silakan dirubah. Ini saran. Kalau bisa kurangi rasa bimbang. Ketika kalian dihantam masalah apapun ya, apapun masalahnya ya, itu coba kalian kurangi rasa bimbang kalian ya. Jangan pernah ragu akan suatu pengambilan keputusan. Memang secara hidup kita harus adanya suatu konsekuensi ataupun adanya suatu berkomitmen gitu loh. Jadi jangan takut-takut ketika ada masalah ya ambil salah satu pilihan, dan semua itu kan pasti ada resikonya sobat gitu loh. Jadi jangan berpikir ya ketika saya dihantam masalah terus saya mengambil suatu keputusan nanti malah buruk sama kehidupan saya. Nah, kita jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Ya nanti masalah itu nggak akan pernah selesai. Nah, gitu loh. Yang penting kita yakin ya bismillah ataupun mantap ya dalam hati ketika ada masalah, ya sudah saya ambil satu keputusan, saya pilih jalan yang ini. Nah, jangan pernah ragu. Seperti itu. Jangan pernah ragu. Insya Allah di sini akan ada suatu gambaran yang bagus ya buat kalian. Nanti kalian ketika dihadapkan suatu masalah dan kalian mengambil suatu keputusan, itu pasti insya Allah akan tepat lah. Itulah yang menjadi pilihan kalian. Dan kalian tidak akan menjadi terlalu sulit. Kalian tidak akan menjadi sesuatu yang sangat terpuruk di sini. Gitu loh. Beda ketika kalian ada masalah tapi kalian kuat rasa bimbangnya, tidak mau mengurangi rasa ragu. Apalagi tidak mau menyelesaikan suatu masalah. Ini makin berat, sahabat. Meskipun zodiak kalian nanti terbantukan ya selama rangkuman 1 tahun, ini kalian akan sulit. Nah gitu loh. Ya tetap intinya bukan hanya nantinya di zodiak ini, semuanya zodiak nanti ya ketika ada suatu sinyal bagus ya, ibaratnya kita harus mau menjemput rezeki sobat. Nah kira-kira seperti itu.
kita harus tetap adanya suatu usaha, adanya suatu ikhtiar-ikhtiar. Kalau kita berdiam saja di rumah, ya bukannya mustahil karena Sang Maha Kuasa itu kan apa yang maksud saya karena Sang Maha Kuasa itu apa yang kita tidak mungkin pasti akan mungkin ketika Sang Maha Kuasa memang mengizinkan kan seperti itu. Nah maksud saya ya itu tadi loh ketika ada sinyal bagus ya ibaratnya ya jemput rezeki. Ketika kita tidak mau menjemput rezeki kita diam saja di rumah itu akan kesulitan. Nah, seperti itu. Nah makanya saya tadi bilang apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Ya itu sangat minim sobat. Ya bisa saja kita misalkan nih tidak mau bergerak cukup di rumah saja gitu. Ya bisa saja, cuman kan ibaratnya ya 1001 lah yang seperti itu, yang tiba-tiba didatangi rezeki kita diam saja. Ya memang ada, kan sedikit. Nah gitu loh. Tidak seperti yang mau menjemput rezeki. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, seperti itu ya. Jadi tetap intinya kalau bisa ya saran saya orang ini kalau bisa ketika dia hantam keputusan jangan berpikir buruknya ya, ataupun jangan juga kita ini apa ya eh, down gitu loh. Kita belum berperang, kita belum menyelesaikan masalah, tapi kita sudah berangan-angan negatif. Nanti nggak berhasil, nanti makin buruk. Itu akan menjadi semakin buruk juga gitu. Kita harus positif, kita harus yakin bahwa itu akan menemukan keberhasilan. Karena insya Allah ya, ketika kalian mendapatkan masalah dan berani mengambil suatu keputusan di sini, nasib kalian akan selalu akan dibantu sama semesta, akan adanya suatu keuntungan-keuntungan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya mungkin semesta akan membenarkan pilihan kalian karena memang ada suatu sinyal nantinya dari zodiak kalian. Makanya saya prediksikan. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang bisa dikatakan saya akan mencoba ya. Saya bacakan dulu semua ya. Saya bacakan dulu semua biar nanti saya langsung fokus narik satu persatu sobat. Biar saya apa istilahnya itu karena ini jelas ya banyak energi yang masuk biar saya tidak apa ya tidak kebingungan gitu loh. Ini banyak sekali nih yang kode-kode yang masuk gitu loh. Oke, langsung saya buka clue yang kedua ya. Nanti sekalian langsung saya babat habis ya. Ibaratnya langsung mendeteksi ataupun menerawangkan zodiaknya biar enggak satu persatu. Oke, untuk clue yang kedua ini muncul strength ya sobat ya. Ini strength. Ada wanita menaklukkan singa di sini. Ini kalau saya rasakan getaran dari energi orang ini ataupun zodiak ini nantinya ya. Ini muncul strength artinya bisa dikatakan orang ini apa ya mungkin tahun lalu ya ataupun menginjak tahun 2023 sering dihantam sebuah masalah di sini. Adanya suatu peristiwa, bisa peristiwa besar, bisa peristiwa kecil yang jelas, adanya suatu peristiwa besar sih kalau saya menangkap di sini. Kalau saya mengatakan apakah besar, apakah kecil, ya itu kan relatif, ya, tergantung kalian sendiri yang merasakan. Ketika saya nanti berbicara itu masalah kecil, kalian merasa berat, intinya besar. Kalau saya mengatakan masalah kalian besar, nanti kalian bilang itu kecil ringan. Nah, makanya saya mengatakan paling enak ya ini orang ini bisa dikatakan habis dihantam sebuah peristiwa. Nah gitu aja lah lebih tepatnya. Kalau saya mengatakan peristiwa berat ataupun ringan, besar ataupun kecil itu kan relatif, tergantung yang menilai kan seperti itu ya. Oke ya balik ya. Jelas orang ini selalu dihantam jelas orang ini di tahun 2023 ini sering dihantam sebuah masalah, adanya suatu peristiwa. Dan orang ini apa ya? Mencoba untuk mempertahankan gitu loh. Mencoba untuk mempertahankan hidupnya. Contoh ketika mungkin dia dihantam asmara, ya dia apa ya? Berusaha mempertahankan asmaranya. Ketika dia dihantam finansial, masalah keuangan, dia bertahan seputar keuangan. Bagaimanapun caranya agar tidak mengalami suatu minus yang luar biasa, agar tidak mengalami penurunan yang luar biasa, makanya dia selalu adanya suatu pertahanan di sini. Sembari dia ikhlas, ya, sembari dia berjuang. Kira-kira seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami sobat ya. Sekali lagi ya, orang ini di tahun 2023 banyak peristiwa yang menghantam dia. Ya. Cuman dia bertahan sesuai dengan permasalahannya gitu loh. Ingin mempertahankan sesuai dengan permasalahannya. Yaitu tadi ketika dihantam contoh, ketika dia dihantam asmara, peristiwa besar ini contoh. Ya, dia tidak mau pisah gitu loh. Dia tidak mau istilahnya itu pisahan atau
kandas ataupun adanya suatu perceraian, dia tidak mau seperti itu. Dia ingin mempertahankan bagaimanapun sulitnya, cuman di sini dia mencoba untuk bersabar, ya, mencoba untuk mempertahankan dan sembari dia adanya suatu perjuangan. Dia selalu menanamkan cinta kasih meskipun dia dihantam masalah. Dia selalu menanamkan suatu kebaikan, gitu loh. Jadi bagi dia, ya sudahlah, biarpun ada masalah yang menyakitkan saya, biarpun ada masalah yang menyakitkan hati saya tetap akan berbuat baik. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini akhirnya apa? Akhirnya dia mengerti sebuah kehidupan ini kalau saya tangkap secara energi ya. Akhirnya dia mengalami sebuah pengertian dalam kehidupan, menangkap energi rasa dari alam juga ya. Akhirnya dia ya bisa saja adanya suatu keberuntungan. Akhirnya dia bisa menundukkan ya ataupun menaklukkan di mana ketika ada suatu permasalahan sulit dia bisa menundukkan, dia bisa menaklukkan. Nah, ibaratnya seperti entah itu masalah berat, entah masalah ringan, yang jelas dia akhirnya bisa mengendalikan. Nah, dengan dia bisa menaklukkan ataupun bisa mengendalikan suatu masalah, otomatis apa? Akan berjalan lancar. Jadi apa yang semula jadi peristiwa dalam hal permasalahannya orang ini bisa terselesaikan dan akan balik semua. Kira-kira seperti itu, akan bisa ada kestabilan ulang. Yang jelas di sini dia tidak mau adanya kandas, ya. Dia tidak mau adanya suatu perpisahan. Ibaratnya seperti itu. Kalau kita lihat dari unsur asmara, nah, ya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Kalau saya menginformasikan, ya harus kalian semua harus bisa tenang ya, harus bisa benar-benar fokus biar bisa memahami maksud saya sobat gitu loh. Seperti itu ya. Kalau kalian terburu-buru apalagi tidak santai ya, kalian akan kesulitan menangkap informasi dari saya gitu loh. Makanya kalau menonton di channel Ruang Batin itu satu harus sabar dan satu jangan sampai jangan sampai kita itu punya aktivitas lain. Usahakan pas kita santai, lah baru kita menonton channel Ruang Batin. Disitulah nanti kalian akan bisa memahami apa yang saya informasikan. Nah, kira-kira seperti itu. Kan kalian masih punya kesibukan, ya. Terus kalian nyambi ataupun kalian sambil melihat channel Ruang Batin, nggak akan nangkap di situ. Nanti komennya ya seperti itu aja gitu loh. Nggak sesuai tema, nggak sesuai judul, kan seperti itu. Ya. Padahal ya alhamdulillah yang WA ataupun yang komennya juga mengatakan banyak keresionetan. Nah itu mungkin orang-orang yang lagi santai, yang sudah memahami apa yang saya maksudkan. Seperti itu ya. Oke ya, yang jelas di sini orang ini ataupun zodiak ini akan menemukan sebuah keberkahan lah nanti di 2024 itu plus 1 tahun ke depan. Seperti awal yang sudah saya jelaskan. Oke ya, jadi jelas orang ini bisa dikatakan kesabarannya luar biasa, akhirnya dia bisa menaklukkan, bisa mengendalikan apa yang menjadi permasalahan dia, sehingga membuat kestabilan ulang. Kira-kira di situ. Jadi tidak sampai ada kekacauan yang luar biasa, tidak sampai ada suatu kandas di sini. Oke, langsung saja kita buka ya untuk ulang yang ketiga langsung. Di sini ada judgment ya. Nggak tahu ini energinya siapa ataupun orangnya siapa, zodiaknya apa. Saya juga belum tahu, kita sama-sama belum tahu. Ini muncul judgment sahabat. Kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun zodiak ini nantinya bisa dikatakan di memasuki tahun 2024 ini akan banyak kejutan-kejutan loh ya. Zodiak ini. Seperti itu. Akan banyak kejutan-kejutan dalam arti mungkin di tahun 2023 bukannya dia terpuruk gitu loh. Lebih tepatnya itu belum mendapatkan kestabilan. Nah, kalau terpuruk amat ya tidak begitu juga orang ini ataupun zodiak ini di tahun 2023. Cuman yang saya rasakan di sini energi yang masuk itu mengatakan bisa dikatakan kurang stabil lah di tahun 2023. Entah tentang asmara, entah kesehatan, entah keuangan, entah pekerjaan dan lain-lain. Pokoknya banyak kekurang stabilan gitu loh. Meskipun sering diuntungkan, cuman lebih banyak kurang stabilnya. Ini untuk zodiak ini ataupun untuk orang ini di tahun 2023. Makanya ketika saya memprediksikan, ketika saya menerawangkan di sini nantinya memasuki tahun baru tahun 2024, insya Allah di sini akan ada suatu kabar-kabar menggembirakan. Artinya yang selama ini dia tunggu akan hal kestabilan, yang selama ini dia nanti akan hal kestabilan, itu insya Allah akan bisa terwujud di tahun 2024. Nah, seperti itu sobat ya. Ini energinya bagus, jadi bisa dikatakan akan ada informasi, akan ada kabar berita di mana dia ini sudah menunggu lama gitu loh.
sudah penantian lama dia mulai tahun 2023 mungkin belum adanya suatu kestabilan karena yang diharapkan adanya kestabilan belum tersampaikan. Makanya kan 1 tahun bagi saya lama, dia menunggu kok belum ada kestabilan. Nah, ini yang saya maksud. Nanti insya Allah di sini akan pecah ya, akan istilahnya itu akan meledak di tahun 2024 nantinya. Seperti yang saya katakan sampai 1 tahun ke depan. Kira-kira di situ sobat ya. Semoga bisa dipahami. Ini akan muncul sering nanti adanya suatu kejutan-kejutan ya. Sering adanya suatu perubahan-perubahan yang mendadak. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini salah satu contoh ya. Mungkin 3 hari dia merasakan minus dalam hal keuangan. Ya bisa saja nanti tiba-tiba ada cari rezeki yang menghantam. Bahkan apa ya istilahnya itu rezeki yang menghantam itu bahkan nanti beruntun gitu loh. Nah seperti itu. Oke ya, semoga bisa dipahami. Mantap ini akan penuh kejutan, akan penuh istilahnya itu situasi yang berubah mendadak secara tiba-tiba untuk energi ataupun untuk zodiak yang ketiga ini nantinya. Jadi kejutan-kejutan itu yang bersifat dadakan ya, yang surprise lah katakanlah seperti itu. Ini nanti akan sering menghantam di clue yang ketiga. Oke, kita langsung buka lanjut untuk clue yang keempat. Di sini muncul Three of Cup ya, ada 3 orang masing-masing memegang 1 cup ya. Ini kalau saya rasakan ya getaran dari orang ini yang banyak yang masuk di sini ya, bisa diartikan ya. Ini mungkin di tahun 2023 hampir sama ya, belum adanya suatu kestabilan di sini. Seperti itu. Ya, terutama kalau saya tangkap sih secara pekerjaan sama asmara di sini yang lebih membuat beban ya di tahun 2023 di sini. Asmara sama pekerjaan. Seperti itu. Makanya ini tergambarkan bisa saja di tahun 2024 di sini akan ada kode bagus karena muncul three of cup, 3 cup kan. Artinya dia akan mengalami sebuah kebahagiaan terus ya, mengalami sebuah kesenangan-kesenangan gitu loh. Jadi bisa dikatakan apa ya, kesulitan yang dialami nantinya tuh tidak seperti di tahun 2023. Kalau di tahun 2023 ini saya merasakan energinya ketika dia terpuruk ya ataupun terhimpit entah masalah apapun itu, ya terpuruk, ya terhimpit betulan, gitu loh. Seakan-akan dia sudah tidak bisa gerak lagi. Nah, tetapi ketika masuk di 2024, ketika dia terpuruk, dia terhimpit, itu masih bisa bergerak dia. Karena seperti saya temakan, nantinya akan dibantu semesta, insya Allah akan terbantukan semesta ya. Itu akan menemukan solusi-solusi. Jadi tidak terlalu ketika terhimpit pun ya, terdesak pun pasti menemukan jalan. Makanya di sini tergambarkan sering adanya suatu rasa kesenangan nantinya, rasa kegembiraan. Kira-kira seperti itu, rasa kesenangan. Itu yang akan dia temukan di tahun 2024. Jadi sekali lagi tidak terlalu terpuruk-puruk amat ketika dapat masalah. Sama buat semua jadi nanti seperti itu. Oke ya mantap ya, ini energinya cukup kuat ya, cukup kencang, yang dimana bakal ada suatu kesenangan-kesenangan tersendiri nantinya. Jadi dia tidak terlalu dihujani rasa kesedihan ketika mendapat kesulitan, tidak dihujani rasa kekecewaan ketika mendapat kesulitan, pasti cepat akan menemukan solusi. Seperti itu. Oke, kita lanjut untuk clue yang terakhir. Di sini ada Queen of Pentacles, katakanlah ada ratu sobat ya. Ratu ini sedang memandang koin ya, ataupun memegang koin. Ini kalau saya rasakan ya energi dari orang ini ataupun zodiak ini nantinya bisa dikatakan dia akan adanya suatu apa ya, ya bisa dikatakan adanya suatu kelimpahan lah ya, ataupun melimpah di sini dalam hal kesenangan. Apa yang menjadi keinginan dia, insya Allah di sini akan menjadi keterwujudan. Seperti itu. Mungkin di tahun 2023 dia sering adanya suatu harapan, sering adanya suatu pemikiran kapan bisa stabil. Nah, kalau saya mengatakan ini stabilnya di faktor apa? Ya tergantung masalah kalian. Kalian di tahun 2023 ini tidak stabilnya di masalah apa? Kan seperti itu. Nah, nanti kan kita lihat zodiaknya. Nah, ya itulah yang saya maksud. Di tahun 2023 dia berharap kestabilan itu sulit. Nah, makanya nanti di tahun 2024 menurut zodiak, nah ini akan digampangkan gitu loh. Akan ada suatu kelimpahan, akan ada suatu keterwujudan di sini. Akan adanya suatu apa ya, katakanlah kemakmuran lah di sini. Ya tinggal kalian sendiri bagaimana cara untuk merawat ataupun menjaga lah kira-kira seperti itu.
ketika sudah terkabul ya, apa yang menjadi harapan kalian. Di sini akan ada suatu kemakmuran juga di sini. Sekali lagi ya, Queen of Pentacles ini ratu memegang koin besar, artinya rezeki yang luar biasa di sini. Ratu melambangkan artinya suatu derajat ya. Koin besar ataupun Pentacles besar ini menggambarkan uang yang cukup banyak di sini. Seperti itu. Ya tinggal kalian harus bisa menjaga, harus bisa memanfaatkan dengan baik. Seperti itu, jangan pernah disia-siakan ya keberuntungan yang datang. Seperti itu ya. Oke ya, langsung saja ini masuk di poin inti ya. Tadi pembacaanku, sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke poin inti. Saya akan terawangkan satu persatu ya. Siapa yang mendapatkan sultan, siapa yang mendapatkan keberuntungan secara umum, ataukah mendapatkan kedua-duanya. Bisa mendapatkan sultan, bisa mendapatkan keberuntungan dalam pengertian secara umum. Oke ya. Bismillah, semoga akan bisa resonate karena ini merangkum langsung 1 tahun ke depan. Ya, beda ya dengan harian, dengan bulanan, seperti yang sudah saya jelaskan. Oke sobat ya, alhamdulillah ya, saya sudah menangkap ya petunjuk secara deteksi, secara penerawangan. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Secara terawangan ini luar biasa ya. Insya Allah ini akan tepat. Insya Allah tidak meleset ya. Ini Aquarius. Saya menangkap petunjuknya seperti itu. Ini kalian Aquarius diuntungkan ya selama 1 tahun ke depan. Seperti yang sudah saya jelaskan. Ini akan ada penuh keberuntungan. Cuman di sini saya menangkap Aquarius ini bukan adanya suatu sultan ya. Yang saya maksud. Kalian tidak masuk ke batas ke batas ruang sultan. Tapi ini lebih dominan ke masalah keberuntungan ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan ketika mungkin lebih tepatnya itu secara secara bukan keuangan ya, makanya ini kategorinya masuk ke keberuntungan yang umum, bukan keberuntungan sultan kalian, bukan mendapatkan sultan di sini, tapi mendapatkan keberuntungan secara umum. Bisa saja nanti di tahun 2024 ketika kalian mengalami sulit di asmara itu bisa terkendalikan ya, bisa stabil, sama halnya ketika kesulitan di pekerjaan bisa stabil, bisa terkendalikan, di keuangan bisa stabil, bisa terkendalikan, di kesehatan bisa stabil, bisa terkendalikan, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi Aquarius ini selamat ya, kalian diuntungkan karena kalian memasuki bisa dikatakan ruang yang keberuntungan secara umum di sini sesuai kesulitan kalian, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke mantap ya, ini masuk kategori keberuntungan umum. Jadi secara luas bisa mencakup di sini. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Ingat sendiri sobat ya, ini Aquarius ya. Oke lanjut. Oke sobat ya, di sini jelas ya. Alhamdulillah, sebentar. Saya sampai ngos-ngosan di sini ya. Ini kalau saya tangkap ya secara deteksi, secara penerawangan kalian yang akan diuntungkan di tahun 2024, kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Ini kelihatannya Pisces masuk di
ruangan keberuntungan secara umum ya. Jadi bukan sultan ya di sini, lebih dominan secara keberuntungan umum, bukan secara keuangan di sini, bukan secara materi di sini. Kira-kira seperti itu ya. Ingat ya, ini keberuntungan secara umum, tergantung permasalahan kalian apa kesulitannya. Insya Allah akan dimudahkan ini. Yang penting yang mempunyai zodiak Pisces ya, biarpun sama-sama Pisces ini kan permasalahannya kan nggak mungkin sama. Ada satunya yang kena masalah ini, masalah ini. Nah, sesuai permasalahan kalian insya Allah di tahun 2024 apapun itu ya itu pasti akan menemukan solusi, akan terselesaikan. Jadi tidak menjadi beban yang terlalu berat seperti yang sudah saya jelaskan. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian nyimak sobat itu pasti sudah memahami apa yang saya maksud. Seperti itu ya. Oke lanjut untuk di clue yang ketiga di sini. Oke sobat ya. Ini kalau saya lihat ya dari clue yang ketiga ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Ini Gemini sangat bagus ya di tahun 2024 nantinya. Saya menangkap di sini karena di sini melambangkan adanya suatu berita-berita. Ini kalian mendapatkan dua ya di sini ya. Ini selamat ya Gemini ya. Kalian mendapatkan dua ruangan di sini kelihatannya. Satu, kalian bisa mendapatkan sultan di sini. Yang nomor dua bisa secara umum ya, secara istilahnya keberuntungan secara umum. Ini mengena semua ya. Bisa adanya lancar masalah materi, masalah keuangan ini terus kalian akan dihantam. Bisa saja adanya suatu keberuntungan yang umum. Ketika mungkin kalian kesulitan di asmara, ya asmara kalian akan bisa terlepas dari beban sulit. Akan segera damai. Pokoknya akan ada suatu percepatan lah. Ketika kalian mengalami ketidakenakan ya dalam hidup ya, keterpurukan itu akan ada suatu seperti seakan-akan ada suatu kecepatan yang itu akan membuat masalah kalian itu beres gitu loh. Ya, tidak tahu dari mana datangnya yang jelas ada dorongan, ada insya Allah semoga ada bantuan dari semesta yang memperlancar kesulitan kalian. Ini mantap ya, Gemini mendapatkan dua ruangan. Bisa saja ini dihantam sultan kalian ya, akan berjaya luar biasa masalah keuangan. Insya Allah nggak akan ada penurunan di sini. Sama keberuntungan umum. Ini mantap, mantap ya, mendapatkan dua room ini, ya, dua ruangan ya. Oke, kita lihat untuk yang keempat. Oke ya, setelah saya deteksi ya secara penerawangan ini luar biasa ya. Kalian memasuki tahun 2020 ya betul ya 2024. Ini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Scorpio. Ingat Scorpio kalian lagi diuntungkan kena istilahnya itu masuk ke dalam rangkuman 1 tahun langsung 1 tahun ke depan di sini. Ini kalau saya menangkap di sini hampir sama ya seperti zodiak Gemini akan ada suatu timbul rasa kesenangan ya kebahagiaan. Ini akan mendapatkan dua ini ya dua ruangan di sini. Bisa saja di sini kalian mendapatkan sultan ya. Bisa saja kalian mendapatkan keberuntungan secara umum di sini. Seperti itu ya. Oke, mantap ya untuk Scorpio ya. Ini hampir sama energinya sama Gemini kalau nggak salah tadi ya. Saya menyebutkan di sini Gemini. Ingat ya sobat ya, diingat-ingat sendiri ya. Karena nggak ada kartu zodiak di sini. Hanya kartu clue dan ada suatu penerawangan. Oke, kita lihat untuk yang terakhir, clue yang kelima terakhir ya.
Oke sobat ya, ini selamat ya untuk kalian ya, karena setelah saya deteksi secara penerawangan, ini kalian yang akan diuntungkan di tahun 2024. Ini saya adanya suatu petunjuk, kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Ingat ya, kalian yang mempunyai zodiak Capricorn. Cuman saya menangkap di sini, kelihatannya kalian masuk di ruangan keberuntungan secara umum di sini. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, ini masuk masalah keberuntungan secara umum. Saya tidak menangkap adanya suatu hantaman secara keuangan loh ya. Saya tidak menangkap hantaman secara keuangan itu yang ledakannya itu besar. Beda ketika saya tadi menangkap adanya suatu keuangan yang hantaman ataupun ledakannya bakal besar ya, akan besar. Pasti masuk adanya ruang sultan di sini. Tapi saya tidak menangkap itu, yang mungkin secara materi, secara keuangan mungkin akan ya berjalan lancar gitu aja. Seperti itu. Yang jelas di sini yaitu tadi masuk keberuntungan secara umum di sini. Ya, syukuri saja sobat ya, meskipun tidak kategori ada sultan, ya syukuri saja. Oke ya sobat ya, alhamdulillah sudah saya deteksikan ya. Semoga saya betul-betul berharap ya, memasuki tahun 2024 pergantian tahun ya, kita semua berharap, kita semua berdoa semoga kita akan menjadi yang lebih baik lagi ya. Kita akan menjadi yang lebih baik lagi, kita akan bisa merubah mungkin perbuatan-perbuatan yang kurang baik di tahun 2023. Syukur-syukur kita bisa berubah di tahun 2024 agar menemukan sebuah kebaikan-kebaikan. Seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi tetap ya, pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan. Pembacaan yang kurang baik jadikan istilahnya itu jangan ditakuti ya, pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tetap pesan saya seperti itu. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menilai, yang merasakan ataupun yang menyikapi. Nah, kan tetap saya kembalikan. Kalian percaya monggo, nggak percaya juga enggak masalah bagi saya. Yang jelas kalian sendiri nanti yang akan merasakan. Kan intinya kan seperti itu, makanya saya kembalikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan antara mungkin saya sama kalian ya, sahabat saya ya yang sudah bergabung semua di channel Ruang Batin, ya sikapi dengan bijaksana sobat. Harus disikapi dengan bijaksana karena ini kan luas gitu. Energinya banyak yang masuk, saya nggak tahu nama kalian, di situ letaknya. Makanya mengacak akhirnya gitu loh, nggak tahu mengena siapa. Nah, seperti itu ya, harap dimaklumi karena ini kan bersifat general luas. Nah, sering saya juga mengatakan ini istilahnya tuh di segmen terakhir kan sering saya mengatakan ataupun sering saya berpesan, ketika kalian dalam suatu masalah sobat gitu, dan itu sudah di luar logika, kalian sendiri sudah menyadari, kalian sendiri sudah merasakan ini kok di luar logika. Nah, jangan dibiarkan di situ, jangan dibiarkan, segera atasi, segera tanggulangi. Ketika kalian biarkan, itu akan menjadi keterpurukan, akan menghantui kalian setiap harinya. Kalian akan dihantui rasa keterpurukan di situ, rasa habis-habisan, hancur-hancuran. Karena kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Sudah banyak tak terhitung seperti itu yang konsultasi sama saya. Akhirnya adanya suatu pembukaan aura ulang, di refresh lagi, baratnya seperti itu, di upgrade lagi, diperbarui lagi. Kira-kira kan seperti itu. Nah, gitu. Jangan kita menunggu sampai habis-habisan gitu. Ya saya juga nggak bisa menyalahkan mereka-mereka gitu loh. Karena apa? Ya mungkin dengan ketidaktahuan. Nah, tetap ya saya prediksikan, tetap saya bantu buka aura kan seperti itu. Nah, makanya kita jangan menunggu habis-habisan, segera tanggulangi. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi? Karena ini kan bersifat di luar logika. Ya mudah, sering saya juga mengatakan ketika kita ada niat pasti ada jalan. Ketika kita sakit, kita yakin pasti ada obatnya. Cuman kan satu, semua itu dari niat sobat gitu loh. Ketika kita ada niat pasti ada jalan di situ. Nah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Itu cara untuk menetralkan unsur suatu masalah di luar logika. Pasti di situ ada suatu energi mistis di situ. Gitu loh. Ada suatu tembakan black magic di situ ketika sudah di luar logika. Sudah bukan alami kan artinya. Nah, berarti ada pemaksaan dari orang lain agar kita susah. Nah, makanya satu, untuk menanggulangi, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Ya. Nomor dua,
Ataupun langkah kedua, ya kita harus berikhtiar cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk di dalam kehidupan kita sobat. Minimal seperti itu. Karena kan jelas, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Harus kita sendiri yang berjuang keras. Tidak ada salahnya orang berjuang keras itu. Masalah hasil atau tidak, ya itu dipikir belakangan. Ketika kita merasakan keterpurukan, kita tidak mau melangkah maju, ya semakin terpuruk. Sudah itu jawabannya, pasti semakin terpuruk. Nah, beda. Ketika kita terpuruk, kita mau melangkah maju, minimal masih ada dua kemungkinan jawaban. Asalkan kita positif, asalkan kita realistis, ya pasti yakin kita akan menemukan sebuah perubahan. Nah, seperti itu. Makanya ketika kalian sudah adanya suatu perjuangan, adanya suatu ikhtiar-ikhtiar, ya insya Allah nasib juga akan berubah baik. Nanti akan bisa berubah baik sesuai keinginan kita. Nah, kan seperti itu. Nah, setelah keduanya kita jalankan, berjuang sama ikhtiar, ya kunci terakhir kita apa? Ya kita harus ikhlas, kita harus yakin, ya itu tadi. Kita harus yakin bahwa nasib juga akan bisa berubah. Tetap semua kembali sama Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira di situ sobat ya. Oke sobat ya, untuk sahabat semua di channel Ruang Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat Ruang Batin, semoga kalian tetap semangat dan juga semoga apapun itu menjadikan manfaat buat kalian semua. Oke ya, sekali lagi saya Dani Kasyaf ya, saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2024. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang lebih baik ya, mungkin secara asmara, secara pekerjaan, secara kerezekian, secara kesehatan. Semoga itu akan memberkahi kita semua tetap atas izin Sang Maha Kuasa, tetap dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Oke sobat ya, sekali lagi saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.